Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan Part 100. Ini murni kebetulan, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, tetapi semakin tidak sengaja menjawabnya. Kelinci Bing Yuntu semakin curiga. Di tempat rumah lelang perlahan naik, ditutupi oleh kain merah dan jari-jari ramping permaisuri dengan lembut mendarat di kain merah. Tetapi dia tidak segera mengangkatnya. Tetapi terus berbicara untuk membangkitkan selera semua orang. Rumor pertama berasal dari keluarga kuno senjata tersembunyi. Itu disebut sensi. Ada 3 utas. Setiap utas dapat diperpanjang hingga ratusan kaki. Ini tajam dan ulet. 100 juta pil ki asal ilahi. Suara permaisuri keluar perlahan, dan ketika kata-kata lembut jatuh dari Giok Swin dengan lembut mengangkat kain merah, dan kemudian mengambil piring merah dengan ukiran naga yang indah, dan 3 benang emas tergeletak di atasnya. Ketika Xiaoyan melihat ini, alisnya melonjak lagi, tirai tipis memperbesarnya, dan dia bisa melihatnya dengan jelas melalui tirai tipis. Setelah mengamati sebentar, Xiaoyan membenarkannya. Bukankah ini benang emas yang diberikan liur padanya? Selain yang sebelumnya dan 2 lubang lagi ketika dia pergi, Xiaoyan memiliki 5 lubang utuh di tangannya, dan tidak ada dari mereka yang benar-benar akan melihat senjata rahasia kakak senior ke-6 di dunia nyata Yuan Yin. 200 juta, 300 juta. Ini mungkin alasan banyak orang. Tampaknya ada banyak orang yang tertarik dengan sutra ini. Tentu saja, mungkin juga permaisuri memasukkannya ke dalam cakar angsa pada saat ini, yang membuat banyak orang semakin bersemangat. Hanya dalam waktu singkat, ia telah meroket menjadi 1 miliar, dan harganya masih tinggi. Saya khawatir liur tidak menyangka bahwa setelah Jin Xianshu mengubah namanya di dunia nyata Yuan Yin, ini akan dapat mendapatkan harga yang begitu mahal. Meskipun relatif sulit untuk dibuat, 1 miliar divini orinsiki, dan bahkan jika bahannya langka, sudah cukup untuk membeli banyak bahan. Jika kakak senior ke-6 ada di sini, dia mungkin bisa menghasilkan banyak uang dengan kerajinan ini. Xiaoyan tidak bisa menahan nafas. Bing Yuntu mendengarkan gumam Xiaoyan dan memberinya tatapan aneh. Hal-hal ini mungkin merupakan harta bagi orang-orang di dunia nyata Yuan Yin. Tetapi bagi Xiaoyan, selama dia menggunakan daging pahit, itu sama sekali tidak aneh. Jika liur tahu bahwa Xiaoyan berpikir seperti ini, diperkirakan dia tidak akan pernah memperhatikan Xiaoyan di masa depan. Pada akhirnya, 3 helai sutra dilelang dengan harga 2,5 miliar, yang merupakan harga yang luar biasa. Setelah permaisuri menjatuhkan palu emas, dia mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya yang membuat langit menakjubkan. Seolah-olah waktu akan berhenti di bawah kecantikannya. Dan setelah keheningan singkat di seluruh aula lelang, itu mendidih lagi. Dan tidak hanya laki-laki, perempuan juga berteriak kencang. Bahkan perempuan senang melihat perempuan cantik. Belum lagi kecantikan yang tiada tara. Suara sorak-sorai sepertinya sudah dilelang dan tidak masalah. Xiaoyan memegang dahinya, berharap permaisuri tidak akan melihatnya lagi. Tetapi kenyataannya, semakin Anda takut akan sesuatu, semakin Anda ingin datang. Mata permaisuri terkunci di ruang rista Xiaoyan lagi. Sedemikian rupa sehingga Xiaoyan bahkan ingin mundur dan pergi. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan ditenggelamkan oleh air liur orang-orang ini. Ada begitu banyak masalah dalam kecantikan, itu benar. Xiaoyan menutupi wajahnya dan hanya bisa tersenyum pahit. Permaisuri memandang Xiaoyan yang malu dan senyumnya menjadi lebih cerah. Apakah permaisuri pernah melakukan ini sebelumnya? Xiaoyan bertanya pada Bing Yuntu dengan rasa ingin tahu yang mengangguk. Permaisuri kami yang telah melakukan segalanya dapat mengelola rumah dengan lembut dan mendapatkan uang untuk menghidupi keluarga, mengetahui segalanya dan dapat melakukan apa saja, dan dapat menjadi permaisuri dunia dengan mengalami segala macam hal di dunia. Bing Yuntu mengangkat kepalanya
dan berkata dengan bangga, "Itu permaisuri. Apa yang kamu banggakan?" Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat penampilan gigih Bing Yuntu. Tidak bisakah kita bangga pada permaisuri?" Kelinci Bing Yun mendengus, arogan dan cemberut lebih tinggi. Bagi permaisuri, itu adalah ledakan sore-sore, tetapi ketika banyak mata beralih ke Xiaoyan, itu adalah ledakan niat membunuh. Bagaimanapun, pesona permaisuri saat ini telah menyebabkan banyak orang kehilangan akal. Selanjutnya, kita akan melelang harta terakhir kedua. Yang ini luar biasa. Keluarga budak sangat menyukainya. Aku ingin tahu apakah ada pejabat yang mau membelinya untuk keluarga budak dan memberikannya kepada keluarga budak. Dalam suara lembut itu tidak ada rayuan, tetapi tampaknya lebih menarik daripada rayuan, dan seluruh aula lelang sangat mendidih. Pedang ilahi pembantai 7 dewa, semua orang pasti pernah mendengarnya. Pedang ini berasal dari gundukan pedang kuno. Masing-masing pedang abadi ini memiliki roh pedangnya sendiri. Setelah diaktifkan, ia akan menghancurkan musuhnya sendiri. Jika Anda bisa rasakan, semua orang harus tahu bahwa nilai niat pedang lebih tinggi dari 7 pedang ini. Suara permaisuri datang, dan di tengah aula lelang, 7 pedang panjang dimasukkan secara terbuka di atas batu hitam, membuat suara pedang yang bersenandung, dan sepertinya pedang itu bisa terlepas kapan saja. Hanya energi pedang dan memancarkan dirinya membuat lingkungan tampak sedikit lebih dingin. Harga awal 5 Divini Orinziki dan, kata permaisuri, tetapi suara di ruang lelang baru saja mendidih, tetapi permaisuri mengangkat tangan batu gioknya dan membuat gerakan bisu. Dan sekejap, tempat lelang dengan puluhan ribu orang benar-benar tenang. Jangan khawatir, semuanya. Keluarga budak telah menerima berita lagi. Selain 7 pedang abadi ini, ada juga golongan 7 pedang pembantai abadi. Ini sangat cocok dengan pedang ini. Bunuh. Jika Anda berhasil dalam kultivasi abadi, kamu akan tak terkalahkan pada level yang sama. Selama pidatonya, permaisuri muncul dalam gulungan sederhana dengan maksud pedang di atasnya, dan rumah lelang Ventin tidak pernah membuat propaganda palsu. Hanya saja beberapa paragraf yang dikatakan ratu kemudian dimaksudkan untuk sedikit digembar-gemborkan. Ini bukan barang palsu, tetapi menyoroti profesional permaisuri. 7 pedang abadi dan kultivasi 7 pembantai abadi, harga awal 10 miliar Divinity Orinziki. Melempar batu bata untuk menarik batu giok dan kemudian mencoba untuk mendapatkannya secara paksa, menetapkan harga awal dengan harga yang luar biasa, 10 miliar Divini Orinziki, dan jumlah ini dapat dikatakan cukup besar. Jumlah semua sumber daya seluruh bintang sulit untuk melebihi 10 miliar, sehingga dapat dilihat bahwa nilai semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat dibeli dengan santai oleh orang biasa. Bahkan dikatakan, meskipun ada puluhan ribu orang di sini, semuanya adalah VIP dalam lelang Ventin, dan sangat sedikit orang yang dapat menjatuhkannya. Permaisuri benar-benar singa. Selain barang lelang, dia memiliki pesona 5 miliar dolar. Meskipun permaisuri membual tentang hal itu, tetapi menurut pendapat Xiaoyan, 7 pedang ini bahkan cocok dengan ilmu pedang. Juga tidak bisa. Itu bernilai lebih dari 10 miliar. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan. Sepertinya harga benar-benar tinggi. Tidak ada yang berani menawar. Xiaoyan berpikir begitu dalam hatinya. Tetapi saat berikutnya, dia mendengar keributan kenaikan harga. Tampaknya keheningan singkat hanya karena semua orang melakukan yang terbaik. Pada saat ini, Xiaoyan sangat dikritik di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahwa dunia nyata Yuan Yin kaya akan sumber daya,
Dia tidak berharap bahwa akan ada begitu banyak orang dengan puluhan miliar pilki asal ilahi. Apakah mereka hanya tertarik atau benar-benar ada puluhan miliar? Pada saat ini, Xiaoyan meragukan hidup dan pengetahuan dirinya. Dalam setengah bulan berikutnya, Xiaoyan dan Permaisuri melakukan perjalanan ke seluruh kota Vientiane. Adapun kelinci Pingjun, mereka makan lebih banyak lemak, dan yang putih terlihat sedikit lebih lucu dari sebelumnya. Tentu saja premisnya adalah itu tetap diam. Di waktu senggang ini, Xiaoyan menikmati kenyamanan ini. Berapa banyak kekuatan yang dimiliki Taisu di dunia nyata Yuan Yin. Duduk di kedai teh di tepi sungai, merasakan angin musim semi yang menyenangkan. Xiaoyan bertanya dengan suara rendah, "Ada sekitar 100 orang?" Permaisuri menjawab dengan lembut, "Semuanya abadi." Xiaoyan terkejut. Jika 100 orang adalah pembangkit tenaga abadi, itu sudah menjadi tim yang sangat menakutkan. Seperti yang telah Anda lihat sebelumnya, mereka tidak abadi, tetapi mereka disebut baju besi dewa palsu, yang dapat membuat mereka memiliki kekuatan abadi. Tetapi mereka adalah keabadian palsu. Dapatkan kekuatan abadi, kata Permaisuri dengan lembut. Saya mengangkat alisnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Armor dewa palsu memiliki kemampuan yang mengerikan. Aku khawatir mereka adalah ancaman terbesar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dari sini. Tampaknya dunia Taisu sudah mulai ditata dan telah merambah ke dunia nyata Yuan Yin. Kamu pasti telah melihat beberapa di antaranya. Invasi sensi dari dunia Taisu tidak dapat dihindari. Dan semuanya telah berakhir. Mereka telah membayar banyak untuk ini, dan mereka tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Permaisuri mengangguk dan melanjutkan. Dalam pertempuran antara Taisu dan Sensi, pihak mana yang menurut Yuaner memiliki peluang lebih baik untuk menang? Xiaoyan memandang Permaisuri. Meskipun Xiaoyan juga tahu banyak informasi tentang dunia Taisu, dia masih tidak dapat menilai kesenjangan Pasifik antara kedua belah pihak. Taisu memang lebih kuat dari Sensi dalam teknologi stick, tetapi Anda tidak perlu meremehkan diri sendiri. Membangkit tenaga listrik abadi Taisu yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada Sensi. Karena masalah sumber daya, kami hanya dapat mengembangkan teknologi stick untuk menebusnya. Saya tidak tahu banyak tentang latar belakang Sensi, tetapi saya pikir upaya putus asa Taisu untuk menyerang Sensi pasti berasal dari latar belakang Sensi yang megah. Tetapi tentara tidak kekal, dan air tidak kekal, dan tidak ada yang bisa langsung mengambil kesimpulan. Setelah Permaisuri menjelaskan pikirannya, dia tidak memberikan jawaban yang akurat. Xiaoyan juga mengerti bahwa dalam perang semacam ini tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang akurat. Tetapi Permaisuri membuat Xiaoyan mengerti bahwa Taisu bukanlah aset yang tak terkalahkan. Meskipun Taisu memang harus memimpin Tuhan dalam pengembangan teknologi Minghe, tapi itu juga karena kurangnya sumber daya. Jadi dia harus mengembangkan teknologi stick untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Namun Sensi berbeda. Meskipun Xiaoyan tidak tahu banyak tentang keabadian, itu tidak berarti bahwa Sensi kurang abadi, dan bahkan mengatakan bahwa Sensi lebih kuat dari yang dibayangkan Xiaoyan. Dari sudut pandang ini, pertempuran ini tidak menghancurkan. Itu harus lebih seimbang. Pihak mana yang bisa menang tergantung pada situasi pertempuran yang selalu berubah. Saya mendapat gambar sisa dan selip batu giok tentang gurun abadi di sini. Yuaner akan melihat apakah itu bisa membantu. Xiaoyan tidak terus bertanya. Alih-alih mengatakan masa depan, lebih baik melakukannya dengan baik di masa sekarang. Permaisuri melihat gambar di sisa dan selip giok yang diletakkan Xiaoyan di atas meja. Dan Leci Pingyun juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Permaisuri melirik gambar yang tersisa dan sepertinya tidak tertarik. Dan segera mengambil batu giok itu, tergelincir dengan jari-jari yang ramping. Ini ditinggalkan oleh demon Tuan
Tian He, dari mana selip batu Gia itu berasal? Permaisuri bertanya dengan rasa ingin tahu. Ingat pedang suci pembantu 7 dewa? Xiaoyan berkata, dan permaisuri menepuk kepalanya. Aku menukarnya dengan itu. Xiaoyan melanjutkan. Permaisuri sepertinya mengingat sesuatu, dan baru saat itulah dia mengerti mengapa Xiaoyan mengambil gambar pedang ilahi pembunuh 7 dewa. Ternyata untuk ditukar dengan benda ini. Ini ribuan kali lebih berharga dari pedang itu. Permaisuri langsung tertawa. Mungkin untuk makan pedang dewa gila. Nilai pedangnya puluhan juta kali lebih tinggi dari item ini. Nilai alaminya berbeda tergantung kebutuhannya, kata Xiaoyan perlahan, dan permaisuri sedikit mengangguk. Sepertinya masuk akal. Jadi, apakah kamu berencana untuk pergi ke gurun abadi untuk menemukan iblis tua Tian He? Permaisuri memandang Xiaoyan. Adapun gurun abadi, Xiaoyan tidak mengerti. Dan hanya mendengar dari permaisuri telah jatuh. Ada terlalu banyak ruang independen yang terbentuk setelah keabadian. Xiaoyan tidak memiliki tujuan pasti di hatinya. Selama dia bisa mendapatkan keberuntungan, dia bisa berada di mana saja. Kapan suamimu akan pergi? Permaisuri memandang Xiaoyan dan bertanya lagi. Lebih cepat lebih baik, tidak banyak waktu tersisa untukku. Xiaoyan berkata dengan serius. Permaisuri mengerti mengapa Xiaoyan berkultivasi dengan panik. Dia sedikit mengangguk dan segera berdiri. Xiaoyan masih duduk, menyeruput teh. Apakah kamu tidak terburu-buru? Permaisuri memandang Xiaoyan dengan keraguan di matanya. Ayo pergi sekarang. Xiaoyan kaget. Permaisuri selalu membuat keputusan mendadak tanpa peringatan apapun. Permaisuri mengangguk ringan. Xiaoyan menggaruk kepalanya dengan senyum masam, karena dia tidak berbicara soal omong kosong dia sendiri. Tapi saat dia hendak pergi, ada beberapa sosok di kelilingnya. Semuanya mengepalkan tangan dan menapukkan tangan segera dengan hormat. Dan Xiaoyan tahu sosok-sosok ini. Jian Xiang yang adalah pemimpinnya, dan Yu Zhan juga ada di antara mereka, kering dan segera membuang muka. Kamu tidak harus mengikutiku kali ini. Aku bisa menemani suamiku ke perjalanan ini. Kamu menungguku untuk membuat keperaturan lain, kata permaisuri perlahan. Jian Xiang yang sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Biarkan aku pergi dengan permaisuri. Istana berburu akan pindah, dan jika permaisuri bertindak sendiri, mereka pasti akan mengambil tindakan, kata Jian Xiang yang cemas. Saat berbicara, Xiaoyan menemukan bahwa orang-orang di sekitarnya masih mengalir, tetapi tidak ada yang melihat mereka, seolah-olah mereka semua tidak terlihat, dan tidak ada yang bisa melihat mereka. Kalian semua segera pergi ke aula abadi nirwana, buat persiapan, dan pertempuran sudah dekat. Permaisuri memandang Jian Xiang dan berkata tanpa ragu. Setelah selesai berbicara, menepuk kelinci pinjun yang terakhir menjadi lebih besar. Permaisuri duduk bersila di atas dan kemudian menatap Xiaoyan. Matanya langsung lembut. Dia masih memancarkan semangat seorang kaisar barusan. Tapi dia menatap Xiaoyan pada saat yang sama. Dia seperti wanita yang lembut. Xiaoyan duduk bersila di atas kelinci pinjun, dan sosok permaisuri yang anggun segera mendekati Xiaoyan, merasakan kehangatan dan kelembutan dari lengannya. Bahkan Xiaoyan adalah orang suci. Dia tidak bisa menghentikan rusa di tangannya jantung. Setelah permaisuri selesai berbicara, Jian Xiang yang tidak melanjutkan berbicara, meskipun dia khawatir. Dia hanya bisa melihat kelinci pinjun membawa permaisuri dan Xiaoyan ke udara. Segera mereka menarik banyak perhatian. Lagi pula terbang dilarang di kota Vientiane, dan mereka akan dihukum segera selama mereka lepas landas. Tuan kota Yuan Liang yang memiliki penampilan seorang sarjana yang lebih kuat dari kerajaan dan memiliki kekuatan jiwa dari dunia maya. Apakah permaisuri pergi? Yuan Liang dengan hormat mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya, dan ada kegemparan di kota.
Orang yang bisa membuat pemilik kota hormat harus memiliki identitas yang sangat istimewa.